Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang hari ini saya mendapat tugas untuk mengisi materi dalam rangka PKKMB mahasiswa Setika Sutomo dengan materi pembinaan kesadaran bela negara dan serta pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sebelum menginjak kepada materi, perkenalkan untuk diri saya Kapten Wiwit Dwi Siswanto, sehari-hari berdinas di jajaran kesehatan Angkatan Darat, khususnya di Denkesia 050404 Surabaya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala FKTP Klinik Kesatrian yang berada di Jalan Kesatrian 156 Surabaya. Sebelum menginjak kepada materi, tentunya saya ingin memberikan satu penjelasan apa-apa yang akan kita bahas nantinya di dalam materinya. Yang pertama adalah bela negara. Apa sih definisi bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan. Nah, kuncinya di sini kecintaan. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa kecintaan itu kepada negara Republik Indonesia? Untuk menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Nah, itu. Jadi kita setidaknya harus mana kunci-kunci yang harus kita pahami. Yang kedua, definisi tentang toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah bersikap ataupun bersifat menegang. Dalam arti menghargai, membolehkan pendirian. Nah, pendiriannya apa? Berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Kalau toleransi itu bersifatnya itu menghargai, nah, intoleransi artinya kebalikannya. Jadi intoleransi di sini ketidakbersediaan dari seseorang ataupun kelompok untuk menerima perbedaan. Nah, ini untuk menerima perbedaan yang tidak sepaham, itu intoleransi dalam diri sendiri maupun kelompok orang lain, ya. Selanjutnya, radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 definisi. Yang pertama, paham atau aliran yang dalam politik. Yang kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dalam politik yang dengan cara kekerasan atau drastis. Nah, ini pokok permasalahannya, menginginkan perubahan dengan kekerasan atau drastis. Yang ketiga, sikapnya ekstrim dalam aliran politik. Nah, yang ini tentu juga jadi perhatian kita juga, bahwa dalam perubahan itu bersikap ekstrim. Baik, saya lanjutkan. Terorisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik atau praktek tindakan teror. Kekerasan ini membuat masyarakat atau takut sehingga mereka bisa diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat teror ini. Atau yang paham-paham lain, kita terwadai dengan Perpres nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. Khususnya pada pasal 59 ayat 4 huruf C yang berisi tentang ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain yaitu ajaran ateisme, komunisme, marxisme, leninisme, atau paham lain yang bertujuan untuk mengganti atau merubah. Nah, apabila ada paham lain yang mengganti atau merubah Pancasila dan Dasar Negara Republik Indonesia, itu berarti masuk dalam satu definisi yang merubah paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Baik, kita masuk pada materi pokok, pembinaan kesadaran bela negara. Apa sih pembinaan kesadaran bela negara? Tentunya kita tahu bahwa pembinaan kesadaran bela negara adalah segala usaha, tindakan, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuh kembangkan sikap dan perilaku warga negara untuk memiliki kecintaan kepada tanah air. Nah, baik, yang pertama ya, warga negara untuk memiliki kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 2 ini. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara dan mempunyai kemampuan awal bela negara, baik psikis maupun fisik. Nah, itu apa ini semuanya? Dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam pembinaan kesadaran bela negara ini diatur dalam dasar hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ketahanan dan keamanan
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Dari definisi pembinaan kesadaran bela negara, ada 5 unsur yang harus kita ketahui. Apa itu bela negara? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan ideologi Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pemberian materi ini diberikan kepada mahasiswa untuk bertujuan yang pertama secara umum sebagai upaya mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa sehingga terwujud sikap dan perilaku bela negara yang mendukung sistem pertahanan negara itu umumnya. Tapi secara khusus mahasiswa diharapkan mampu memenuhi 5 unsur bela negara yang tadi, yaitu mahasiswa yang cinta tanah air, mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, mahasiswa yang yakin akan ideologi Pancasila, mahasiswa yang rela berkorban, dan mahasiswa yang memiliki kemampuan awal untuk bela negara, baik fisik maupun psikis. Sasaran yang ingin dicapai, yang pertama itu terwujudnya mahasiswa yang mempunyai sikap mental dan karakter. Nah, sikap mental dan karakter bela negara, tentunya itu yang pertama. Yang kedua, terwujudnya semangat kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan, dan gotong royong di dalam kebinekaan Tunggal Ika ini. Yang ketiga, terbangunnya ketahanan kampus sehingga seluruh mahasiswa itu terhindar dari dan mampu menanggulangi ancaman, gangguan, provokasi, dan infiltrasi. Nah, infiltrasi itu susupan dari kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme. Yang keempat, terwujudnya sikap kritis dan intelektual mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas, wawasan dan wawasan nasional, serta memiliki kemampuan untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia tentunya. Yang kelima, terbangunnya kemampuan awal untuk bela negara secara fisik, yaitu bagaimana postur kesehatan kita, bagaimana kesiapan jasmani dan keselamatan kita. Kemampuan fisikisnya yaitu bagaimana sikap dan mental kita, dan kesadaran akan hak dan kewajiban untuk membela negara. Baik, kami lanjutkan lagi. Bentuk-bentuk penyelenggaraan bela negara, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini bisa melalui pembelajaran yang ada di kampus-kampus, di situ dimana kita ini berusaha untuk membina kesadaran bagi mahasiswa ikut serta dalam bela negara, sehingga menghasilkan mahasiswa yang cinta tanah air, rela berkorban, serta yakin akan ideologi Pancasila. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran bagi mahasiswa tentunya bisa melalui resimen mahasiswa, resimen MA, yang diharapkan mampu memahami dasar-dasar kemiliteran sehingga bisa digunakan saat ada kegiatan pembelaan terhadap negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit, baik TNI maupun Polri, tugas yang saling bersinergi, yaitu TNI bertugas menjaga kedaulatan negara. Artinya di sini apabila ada ancaman-ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, mengganggu kemerdekaan kita, itu tugasnya TNI. Yang kedua, tugas Polri memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Artinya di sini bila terjadi konflik-konflik antar masyarakat dan mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, itu akan ditangani oleh Polri. Apa di sini mahasiswa perannya? Mahasiswa bisa bekerja sama dengan TNI Polri dalam penanggulangan bencana. Yang keempat, pengabdian sesuai profesi. Pengabdian warga negara yang punya profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara. Saya akan memberikan satu gambaran tentang pencegahan dan penanggulangan. Apa itu intoleransi, bagaimana radikalisme, bagaimana terorisme, dan lain-lain, dan akan ditangkal oleh apa. Yang pertama yaitu intoleransi. Intoleransi di sini suatu sikap ketidakbersediaan dari seseorang atau kelompok untuk menerima perbedaan. Khususnya di Indonesia ini, intoleransi ini sangat berpotensi terjadi. Karena apa? Karena banyak ragam dan kemajemukan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, sehingga munculnya suatu perbedaan. Ciri-ciri mereka dengan intoleransi ini menganggap kelompok mereka itu paling benar, sehingga orang lain dianggap salah. Tentunya dengan satu sikap untuk menganggap selalu benar, hilang saling menghargai, hilang saling menghormati. Muncullah satu kekerasan dalam penyelesaian masalah. Kemudian muncul satu paham juga yang ada di Indonesia, yaitu paham radikalisme, yang sama dengan kondisi yang sama, ciri-cirinya itu bagaimana kelompok tersebut mengklaim kebenarannya tunggal, menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Nah, ini kita harus pahami satu-satu ya. Berlebihan dalam melaksanakan beribadah, beragama, emosional, keras dalam berinteraksi, mudah berburuk sangka, menuduh orang lain dengan yang tidak sepaham dengan kelompoknya,
cenderung antisosial, yaitu mereka menyendiri membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Selanjutnya, kelompok terorisme. Kelompok terorisme ini erat sekali dengan propaganda dan provokasi, karena mereka terkesan selalu menggunakan kekerasan dan untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Biasanya bermotif agama, politik, ataupun separatis. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah Papua, terjadi penembakan organisasi Papua Merdeka terhadap aparat yang ada di sana. Untuk selanjutnya dilakukan teror-teror kepada instansi pemerintah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat umum yang terjadi di sekitar kita. Itu merupakan tindakan-tindakan teror yang untuk memberikan satu rasa ketakutan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, yang seperti di pasal 59 tadi, adalah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, diantaranya ateis, komunisme, marxisme, maupun leninisme, serta paham-paham yang ingin merubah atau mengganti Pancasila. Intoleransi, radikalisme, terorisme, maupun paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, itu dapat ditangkal bila warga negara atau mahasiswa memiliki kesadaran bela negara. Nah ini makanya kenapa kesadaran bela negara yang sangat diperlukan, yang untuk bisa mencegah hal-hal intoleransi, mencegah radikalisme, mencegah terorisme maupun paham-paham lain. Supaya kita tidak bingung, kita bertanya-tanya, apa sih yang bisa diperbuat oleh mahasiswa dalam rangka bela negara? Dalam benak kita, mahasiswa itu mungkin kalau dengar bela negara itu, wah ini pasti perang, ini pasti angkat senjata. Nah, ada cara lain untuk yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa itu sudah melaksanakan bela negara. Nah ini, yang pertama itu bagaimana? Rajin belajar. Dengan rajin belajar, mahasiswa itu akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Gunanya apa dengan pengetahuan dan wawasan yang luas? Sehingga mahasiswa itu bisa tidak hanya paham, tetapi tangguh, ataupun mampu menghadapi situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua, selektif dalam mengikuti kegiatan organisasi. Dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki intelijensia yang bagus, mahasiswa mampu mengkanter, membedakan mana yang baik, mana yang benar. Nah, mampu mengkanter paham-paham radikalisme, mampu mengkanter terorisme, mampu mengkanter paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, disitulah apa sih kenapa kita harus selektif dalam mahasiswa. Jadi organisasi yang bermasyarakat itu, kalau kita tidak bisa memilah-milah, kita akan terjerumus. Nah, itu yang di sini ya. Yang ketiga, bagaimana memerangi narkoba dan tidak menyebarkan berita hoax. Di sini juga gitu, mahasiswa dengan intelektualnya yang bagus, yang pengetahuan dan wawasan luas, itu mampu untuk berpikir kritis, bersikap korektif, dan menghasilkan pola pikir yang logis, sehingga mampu menyaring dan membedakan mana yang baik dan mana buruk menurut keilmuan. Nah, kita kalangan akademis itu berdasarkan keilmuan. Oke. Selanjutnya, kita hidup saling bertoleransi dan saling menghargai. Nah, apa maksudnya hidup saling bertoleransi? Inilah budaya Indonesia. Kita itu terkenal dengan ramah tamah, sehingga mahasiswa itu harus mempunyai jati diri yang mahasiswa yang ramah, bermoral, berakhlak baik, dan mampu menyikapi suatu perbedaan, bukan suatu kelemahan, tetapi perbedaan itu suatu kekuatan. Selanjutnya, pengabdian sesuai profesi. Pada musim pandemi ini, profesi medis sangat sekali dibutuhkan sekarang ini. Peran sertanya kelihatan sekali di masyarakat. Saya kepingin mahasiswa Setikes yang bergerak di bidang kesehatan itu juga mampu ataupun ikut bisa menanggulangi pandemi yang ada di Indonesia ini dengan menjadi relawan, menjadi tenaga-tenaga kesehatan. Saat ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Mahasiswa diharapkan dengan kemampuan intelektualnya menjadi penyuara aspirasi masyarakat dengan ketentuan yang sudah diatur di wilayah negara Indonesia. Nah, jadi artinya tidak anarkis, tidak ngawur. Jadi dengan pola pikirnya bisa menyampaikan satu aspirasi dan nyampe kepada pemerintah dengan baik. Ya, yang di sini juga patuh pada hukum ini, saya ingin menggambarkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Tentunya dalam musim pandemi ini juga banyak sekali anjuran, banyak sekali kebijakan, banyak sekali himbauan dari pemerintah untuk kita menjalankan protokol kesehatan. Di sini saya kepingin mahasiswa itu menjadi motor, menjadi contoh kepada masyarakat, memberi tauladan. Saya kemana-mana pakai masker, saya kemana-mana cuci tangan, saya selalu melaksanakan physical distancing, ataupun tidak keluar rumah bila tidak diperlukan. Nah,
Dengan cara mematuhi aturan-aturan pemerintah ini, artinya rekan-rekan sudah membantu pemerintah dalam melaksanakan bela negara. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan tentang kesadaran pembinaan bela negara dan serta dalam rangka menanggulangi intoleransi, radikalisme, terorisme, dan paham-paham lainnya bertentangan dengan Pancasila, dan semoga pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Selanjutnya selamat belajar di Setikes Dr. Sutomo. Terima kasih.